usai mengajukan gugatan perkara, mengaku sebagai pemilik lahan di lokasi yang saat ini telah dibangun masjid dan kalah dalam peradilan. Syarif Jubair mengaku kalah dan salah. Permintaan maaf tersebut disampaikan di hadapan advokat Nurmala CS, kuasa hukum Dr. Ansori, pemilik lahan di Jalan Nurdin Panji, Kebun Sayur, Palembang. Dirinya mengakui salah dan tidak ada pernah menjual tanah kepada Zulkifli Sitompul, orang yang juga melakukan gugatan terhadap pemilik lahan Dr. Ansori. Di hadapan awak media, Syarif Jubair meminta maaf secara tertulis kepada Dr. Ansori dan kuasa hukumnya secara ikhlas. Ia mengatakan tidak akan menuntut apapun dan siap menjadi saksi jika dibutuhkan. Saya secara pribadi kalah dan minta maaf kepada Ansori lewat dari pengacaranya dan masalah ini sudah saya anggap saya ikhlas dan saya tidak akan menuntut apapun lagi. Permintaan maaf penggugat Syarif Jubair dilakukannya setelah dirinya dilaporkan Dr. Ansori melalui kuasa hukumnya di Mabes Polri terkait menyuruh atau menempatkan keterangan palsu dalam akte otentik yang kini dalam tahapan tingkat penyidikan. Ternyata dia menyatakan kasasi, tidak salah dia kasasi gitu Kak. Tapi saya sebagai kuasa hukum Dr. Ansori akan mengajukan langkah hukum lagi terhadap yang bersangkutan ya, dan memohon kepada Kapolda Sumsel menindaklanjuti laporan saya yang dituduh mafia tanah, yang dituduh menggunakan bukti palsu di Polda Sumsel, yang mana sudah terpenyidikkan. Saya akan minta ditindaklanjuti, termasuk bukan laporan saya. Masjid ini sengketa. Nggak tahu ya. Ini baru pertama saya sholat di sini. Bagus. Gugatan sengketa lahan terjadi 2012 antara Syarif Jubair sebagai penggugat dan Dr. Ansori sebagai tergugat. Dari Palembang, Guntur Ainus melaporkan. Didampingi kuasa hukum law firm Henry Dunan dan Partners, beberapa perwakilan petani plasma mendatangi kantor Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, mengadukan persoalan kompensasi dan pengembalian hak lahan milik warga yang hingga kini masih dikuasai oleh PT Miratama Argo Lestari dan PT Surya Alam Permai. Sejak berdirinya perusahaan sawit di Kecamatan Buairawan BPRRT 3 Diaji, polemik antara pengelola sawit dan petani plasma tidak kunjung selesai dan menuntut hak kompensasi dan pengembalian lahan. Kuasa hukum law firm Henry Dunan mengatakan perjuangan warga akan terus dilakukan dan pihaknya hari ini mengadukan persoalan anggota petani plasma PT Miratama Argo Lestari dan Surya Alam Lestari di wilayah Desa Kuripan, Simpang Sender Utara, dan Pelawi terkait gugatan yang diinginkan mereka. Persoalan ini terjadi antara masyarakat yang tergabung petani plasma dan perusahaan PT MTAL dan SAP, di mana sejak warga menyerahkan tanahnya kepada pihak perusahaan untuk dikelola menjadi kebun sawit. Namun setelah panen tidak ada etika baik dari pihak perusahaan dengan tidak adanya keterbukaan maupun transparansi hasil panen dan kompensasi yang diberikan ke warga sangat tidak manusiawi di luar batas ketidaksewajarnya sesuai aturan perjanjian. Menurut Henry, kompensasi yang diberikan ke warga diketahui hanya ada yang mendapatkan Rp58.000, Rp20.000, bahkan kurang dari Rp5.000. Dan perjuangan masyarakat sudah lama dilakukan dengan meminta kompensasi maupun pengembalian lahan milik mereka. Kami sangat mengapresiasi tanggapan dan respon daripada Pak Bupati Sulawesi Selatan pada persoalan masyarakat. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat setelah Lebaran, Pak Bupati akan memediasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kota plasma di Desa Kuripan yang juga asal masyarakat dari Desa Pelawi, kemudian Simpang Sender Utara. Bagi hasil kan kita dari masyarakat memplasmakan kepada mereka, jadi untuk PT 80% kita 20%. Nyatanya sekarang ini ada yang nerima 50.000 per hektar, bahkan nurun 10.000, sekarang saat ini 5.000. Bahkan di 2025 ini belum nerima, 2024 sampai sekarang belum nerima sama sekali. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Saya udah datang ke puskesmas nih, tapi ditolak anak saya berobatan, anak saya untuk berobatan darurat. Kalau ada apa-apa, berarti orang rumah sakit yang bertanggung jawab nih. Emang berobat anak kan, Mas? Iya, anak saya kena baku kayak emang juga ya.
Dalam video yang sengaja direkam oleh sang ayah memperlihatkan penolakan yang dialami anaknya yang akan berobat oleh salah satu pegawai administrasi Puskesmas Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jam berapa? Jam 8 kita penutupannya. Bahkan sambil tertawa, si petugas menolak pendaftaran sang anak berusia 7 tahun yang alami luka telapak kaki karena tertusuk paku. Petugas menolak pasien dengan alasan sudah malam dan akan tutup. Beruntung dengan bantuan relawan, sang anak dibawa ke RSUD Cibitung untuk mendapatkan tindakan segera. Pihak puskesmas pun bersuara dan berjanji akan evaluasi. Barangkali ini adalah sebuah proses untuk meningkatkan layanan kita di Puskesmas Cikarang. Walaupun sekarang kita sudah memberikan layanan tambahan sebagai lalu lintas dari jam 3 sampai jam 9, kita juga berharap peningkatan layanan, terutama dari sisi attitude layanan ya. Dan kami semua menganggap ini adalah sebagai proses untuk perbaikan ke depan. Bagaimana ada penjelasan? Kan tidak ada penjelasan apa-apa. Apalagi tindakan jauh orang itu udah bawa ke rumah sakit ya, rumah sakit. Di mana ada penjelasan masalah saya? Jadi memang dari bilang Bapak ujuk ke sana nggak ada ya? Enggak, bahkan saya minta rujukan kan memang nggak dikasih. Ya, nggak usah orang itu dulu kawan. Aja kan. Sambil tawa-tawa. Bapak malah padahal aja kita ketawa-tawa itu saya bawa segunung kepusingan gitu ya, segunung kekhawatiran gitu. Jadi emang saya belum minta maaf, udah kasih maaf aja cuma saya maafin kesalahan dia. Tapi emang apa yang saya sesalkan itu kemanusiaannya. Sementara itu, hasil mediasi oknum petugas Puskesmas Cikarang tersebut berjanji tidak akan mengulangi perilaku dan sikap yang tidak terpuji dalam melayani pasien. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Itu nama lengkapnya Will You Marry Me ya? Bener dong. Jangan sebentar ya. Gak dikasih. Ya iyalah, emang kita cewek apa? Kita cewek apa? Family Status di MNC TV. Yang jodoh diberikan oleh Allah yang pertama, itulah yang terbaik. Di MNC TV. Tapi jangan GR dulu, dia mah tiap ada yang sudut disukai. Tim cuap-cuap, Ciwi Hewir. Doraemon, penonton bayaran. Nyanyi nadanya kemana-mana. Kok lagunya ke beautiful. Miss you so much. Amisi suka kamu lah yang tahu. 78, sorry, lebih tua gua. Status di MNC TV. Gimana ya kehilangan sosok mama tuh kayak jadi bener-bener hilang arah. Deket banget ya? Deket banget. Berpacu dalam melodi, hanya di MNC TV. Itu nama lengkapnya Will You Marry Me ya? Bener dong. Jangan sebentar ya. Gak dikasih. Ya iyalah, emang kita cewek apa? Kita cewek apa? Family Status di MNC TV. Yang jodoh diberikan oleh Allah yang pertama, Siraman itulah yang Kolbu di terbaik. MNC TV. Tapi jangan GR dulu, dia mah tiap ada yang sudut disukai. Tim cuap-cuap, Ciwi Hewir. Doraemon, penonton bayaran. Nyanyi nadanya kemana-mana. Kok lagunya ke beautiful. Miss you so much. Amisi suka kamu lah yang tahu. 76, 78, sorry, lebih tua gua. Family Status di MNC TV. Gimana ya kehilangan sosok mama tuh kayak jadi bener-bener hilang arah. Deket banget ya? Deket banget. Berpacu dalam melodi, hanya di MNC TV.
Ayah dan paman pelaku pelecehan terhadap anak perempuan berusia 5 tahun ini tak berkutik saat digelandang petugas Satreskrim dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Garut. Keduanya ditangkap setelah dilaporkan warga. Dari hasil pemeriksaan diketahui aksi asusila dilakukan kedua tersangka pada waktu yang berbeda. Dalam kasus ini, polisi telah menyita barang bukti pakaian yang digunakan korban. Melakukan tindak pidana persetubuhan ataupun perbuatan cabul terhadap anak korban sewaktu dia bermain dengan mengelus-mengelus kepalanya, kemudian gimana seorang bapak kepada anaknya, kemudian sampai ke bawah. Kini kedua tersangka masih diperiksa di Mapolres Garut, sedangkan korban dalam penanganan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dari Garut, Jawa Barat, I.I. Solihin Ainus melaporkan. Seperti inilah rekaman CCTV seorang wanita asisten rumah tangga tengah beraksi mencuri di perumahan Kembangan Elok, Puri Indah Kembangan, Jakarta Barat. Pelaku yang beraksi seorang diri mencoba mencari-cari barang berharga milik majikan yang ada dalam lemari. Dari beberapa kali aksinya, pelaku berhasil menggasak uang tunai dengan mata uang rupiah dan dolar Amerika, serta perhiasan dengan nominal mencapai ratusan juta rupiah. Petugas kepolisian dari Subdit 4 Resmo Polda Metro Jaya yang mendapat laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Selain mendapatkan keterangan dari pemilik rumah, polisi juga memeriksa rekaman kamera CCTV dan mengidentifikasi pelaku. Saat ini kami sudah mengantongi identitas pelaku dan akan segera kami buru. Berupa uang tunai sebesar 15 juta, kemudian 5.800 USD dan beberapa gram perhiasan. Kini, kasusnya ditangani Subdit 4 Resmo Polda Metro Jaya dan tengah melakukan perburuan terhadap pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ayus Wapun. Sesosok jenazah ditemukan warga di tikungan Taman Sari, Taman Wisata Gresik Forest. Sebelumnya, warga mencium bau tak sedap di jalur Cemoro Sewu, Telaga Sarangan. Ketika ditelusuri, ternyata terdapat jasad wanita di bawah sepeda motor yang terjungkal di selokan drainase jalan tertutup semak-semak. Identitasnya belum diketahui, cuma ditemukan STNK-nya itu atas nama bapaknya. Orang tuanya? Iya, atas nama bapaknya. Kalau melihat fisik mayatnya itu, kalau seminggu sudah ada, Mas. Sekitar seminggu lebih? Iya. Hasil identifikasi polisi, jasad tersebut adalah Sela Amelia Kristanti, mahasiswi UGM asal Kabupaten Madiun yang dilaporkan hilang sejak 2 minggu lalu. Diduga korban mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal saat dalam perjalanan mudik dan terperosok ke saluran air tanpa ada orang lain yang mengetahuinya. Dari Magetan, Jawa Timur, Aswi Manar, iNews melaporkan. Itu nama lengkapnya Will You Marry Me ya? Bener dong. Jangan sebentar ya. Dikasih. Ya iyalah, emang kita cewek apa? Family 100 di MNC TV. Yang jodoh diberikan oleh Allah yang pertama, itulah yang terbaik. Di MNC TV. Tapi jangan GR dulu, dia mah tiap ada yang di sudut disukai. Tim cuap-cuap, Ciwi Hewir. Doraemon. Penonton Bayara. Nyanyi, nadanya kemana-mana. Kok lagunya ke beautiful. Miss you so much. I miss you so much. Kamu lah yang terbaik. 76, 78. 78, sorry. Lebih tua gua. Family 100 di MNC TV. Gimana ya kehilangan sosok mama tuh kayak jadi bener-bener hilang arah. Deket banget ya? Deket banget. Berpacu dalam melodi, hanya di MNC TV. Itu nama lengkapnya Will You Marry Me ya? Bener dong. Jangan
sebentar ya. Gak dikasih. Ya iyalah, emang kita cewek apa? Kita cewek apa? Family 100 di MNC TV. Yang jodoh diberikan oleh Allah yang pertama, itulah yang di terbaik. MNC TV. Tapi jangan GR dulu, dia mah tiap ada yang di sudut disukai. Tim cuap-cuap, Ciwi Hewir. Doraemon. Penonton Bayara. Nyanyi, nadanya kemana-mana. Kok lagunya ke beautiful. Miss you so much. Amisi suka kamu lah yang paling datang. 78. Sorry, lebih tua gua. Family 100 di MNC TV. Gimana ya kehilangan sosok mama tuh kayak jadi bener-bener hilang arah. Deket banget ya. Deket banget. Berpacu dalam melodi, hanya di MNC TV. Didampingi wakilnya Ci Ujang, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memimpin langsung rapat koordinasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tahun 2025 dengan tema sinergi pusat dan daerah mewujudkan Sumsel maju terus untuk semua di Gria Agung. Rapat yang diikuti pejabat instansi vertikal, bupati, wali kota, dan para kepala OPD Provinsi Sumsel bertujuan untuk pemerintah daerah sesuai dengan visi dan misi serta 12 program gerak cepat gubernur dan wakil gubernur Sumsel dan program kerja pemerintah pusat. Herman Deru menjelaskan bahwa kegiatan rapat koordinasi yang dilakukan bertujuan untuk menyatukan frekuensi, bukan hanya mensukseskan program gubernur tapi juga dalam kapasitas kita menjalankan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan baik dan benar. Herman Deru juga menghimbau kepada setiap OPD agar di setiap kantor masing-masing dapat menonjolkan kebudayaan lokal sesuai dengan perda yang ada dan tidak meninggalkannya, karena itu merupakan simbol pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Untuk dipahami oleh teman-teman dari instansi vertikal agar kita kerjasamanya semakin konkret adalah bahwa amanat Undang-Undang 23 2014 itu gubernur tidak hanya sebagai kepala daerah otonom tapi sebagai wakil pemerintah pusat yang punya 46 delegasi yang diberikan oleh presiden kewenangannya, termasuk dalam berkoordinasi dengan kementerian lembaga yang ada di daerah. Selain itu, Herman Deru juga meminta kepada para pejabat yang hadir untuk bekerja dengan kooperatif serta selalu berkoordinasi sesuai dengan visi dan misi yang akan dicapai. Adapun program gerak cepat HDCU yang akan dilaksanakan dalam periode ini adalah mewujudkan New Palembang Port Tanjung Karat, melanjutkan program berkat atau berobat gratis berKTP, Gerakan Sumsel Mandiri Pangan atau GSMP, pendidikan yang berkeadilan, infrastruktur tuntas merata, Sumsel Interkoneksi, 100.000 Sultan Muda Sumsel, Sumsel Religius, Toleransi dan Berbudaya, Sumsel Wonderful 2030, Sumsel Berintegritas dan Melayani, program kesejahteraan dan kesehatan perempuan dan anak, serta revitalisasi pasar tradisional. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Berada di bawah kaki gunung, tepatnya di perbatasan Kota Batu dan Kabupaten Malang, Taman Kelinci menjadi salah satu destinasi wisata edukasi yang menarik nih bagi anak-anak. Di sini, pengunjung diajak berinteraksi langsung secara leluasa dengan kelinci, hewan lucu imut. Pengunjung, khusus anak-anak, bisa memberi makan wortel langsung kepada kelinci. Tidak hanya itu, si kecil bisa bermain, berlari, mengejar kelinci, hingga menggendong kelinci. Di taman seluas 1 hektar ini, tersedia 50 kelinci beragam jenis, mulai Angora, Rex, hingga Giant yang dibiarkan bebas. Udara sejuk dan pemandangan yang indah membuat wisatawan betah berlama-lama dari hiruk-pikuk kota. Gak lupa juga bersuah foto sepuasnya bersama keluarga. Selain memberikan pengalaman berbeda, berinteraksi dengan kelinci sangat efektif membuat anak bermain lepas tanpa terpapar gadget.
Ngenalin anak-anak sama hewan-hewan, sama alam. Jadi mereka lebih lebih tahu menyatu sama alam. Anak-anak betah buat berlama-lama sama kelinci. Sekarang kan banyak dari anak-anak itu kecanduan dengan gadget, seperti itu game-game yang notabene mengganggu, mungkin bisa dibilang mengganggu motorik dan interaksi anak. Jadi kita di Taman Kelinci ini memang memberikan suasana beda untuk anak-anak itu bisa fun bermain dengan kelinci. Banyak varian kelinci lah, jenis-jenis kelinci, ada angkora, ada rek, ada giant, seperti itu. Setelah puas bermain dengan kelinci, nah jangan lupa mampir memetik langsung buah stroberi. Stroberi yang dipetik bisa dimakan di tempat atau dibawa jadi oleh-oleh. Untuk jajal Taman Kelinci ini, Anda cukup membayar tiket masuk Rp20.000 saja. Bagaimana? Menarik bukan? Destinasi wisata edukasi ini patut Anda coba habiskan liburan bersama keluarga tercinta. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan.